Dengan tekstur yang kenyal dan lembut, cincau hitam cocok jadi sajian untuk berbuka puasa. Cincau hitam biasa diolah menjadi aneka minuman dingin yang menyegarkan, seperti es teler, es campur, hingga es buah. Pada bulan puasa seperti sekarang, beberapa tempat produksi cincau kebanjiran pesanan. Salah satunya produsen cincau di kawasan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jika biasanya dalam sehari satu pabrik memproduksi 20-30 kaleng cincau, kini produksinya mencapai 200 kaleng setiap hari. Selain memproduksi cincau siap konsumsi, tempat ini juga menanam sendiri daun janggelan, bahan baku utama cincau hitam. Selamat datang pemirsa di segmen Sayur Menjadi. Nih sudah lihat ya gimana cincau itu bisa dibikin dan diolah jadi berbagai hal. Dan yang belum pernah melihat daun cincau hitam ya, kira-kira seperti ini nih daunnya. Nih, seperti ini. Daun cincau. Daun janggelan di tempat ini biasa dipanen 4 bulan setelah masa tanam. Jadi daun yang digunakan pada Ramadan sudah ditanam sejak akhir 2023. Sebetulnya kata bapaknya ini masih yang tergolong muda, ini usia 3 bulan. Idealnya sih usia 4 bulan, tapi kenapa tetap diambil? Karena kan permintaan lagi banyak ya. Jadi mau nggak mau kita ngudak buat proses produksi, butuh bahan, buat stok lah ya istilahnya. Janggelan mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Ciri-ciri janggelan yang sudah bisa dipanen adalah daunnya berwarna hijau tua dan sedikit mengkilap. Bagian daun tanaman janggelan menghasilkan ekstrak gel cincau lebih banyak, tapi batangnya jangan dilewatkan. Berdasarkan penelitian, daun janggelan dapat menghasilkan gel cincau hingga 20%, sedangkan batangnya sekitar 10%. Janggelan harus dijemur hingga kering sebelum diekstraksi. Dan ini tidak dicuci, dia langsung dijemur. Paling kalau ada tanah yang besar-besar seperti ini tinggal diambil dan dibuang aja. Kenapa? Karena kalau dia nanti dicuci, dia bakal makin basah. Dalam kondisi begini aja, kalau lagi panas 3 hari. Ya, kalau dicuci terlebih dahulu ya bisa sampai seminggu. Penjemuran ini bermanfaat untuk meningkatkan kadar pektin yang akan menghasilkan cincau hitam yang lebih kenyal dan padat. Proses penjemuran juga dapat mengurangi kadar air daun, sehingga mempermudah proses ekstraksi dan mempersingkat waktu pembuatan cincau. Setelah itu, cacah janggelan atau daun cincau menjadi potongan-potongan kecil. Lanjut cuci bersih cacahan janggelan sebelum dimasak. Jika biasanya tempat produksi cincau menggunakan kayu bakar di bawah kuali, tempat ini sedikit berbeda. Kalau pakai uap gimana perbedaannya sama pakai kayu dari bawah? Agak cepet aja biar cepet matang dianya. Gitu ah. Kalau pakai manual lama matangnya. Uap aja setengah jam? Iya. Iya biar cepet matang, paling setengah jam. Kalau dari bawah? Kalau manual doang. Manual lama kira-kira 1 jam ataupun 1,5 jam. Selisihnya bisa sampai 50% ya? Iya. Ketika air sudah mendidih, daun dan batang janggelan dihancurkan dengan alat ini. Setelah mendidih, dia diupayakan bagian daunnya hancur dengan alat ini. Ini alatnya. Kalau nanti sisa-sisanya, ini bakal disaring biar nggak ikut terbawa. Saringannya pakai saringan halus, nanti kita lihat ya. Daun dan batang janggelan yang dihancurkan ini lebih mudah matang dan terekstraksi dibandingkan dengan yang utuh. Proses ini juga akan membuat cincau semakin pekat. Kurang lebih 30 menit kemudian, batang dan daun cincau disisihkan. Ciri-ciri gel dari daun dan batang janggelan sudah terekstraksi sempurna adalah tekstur air rebusan cincau lebih kental. Nah, saya nggak tahu nih matang atau belum. Taunya dari mana? Nah, ini kan kalau ini licin gitu ya, agak kayak lendir gitu ininya. Kalau udah matang ini belum. Oh, dia seperti lidah buaya. Iya, sama. Jadi teksturnya seperti lidah buaya, dia thick, tapi kalau yang ini dia masih belum. Masih seperti air yang kena cairan cincau dikit. Masih belum.
Aduh, sok-sok ngikut tangan panas. Gel harus dipastikan terekstraksi sempurna. Kalau tidak, cincau gagal produksi. Nggak mau kental dia kalau mentah. Berarti kalau bener-bener nggak matang banget, Iya. mau diaciin pun nggak akan bisa padat ya? Iya. Lembek. Oh, lembek. Setelah itu cincau disaring ke dalam bak penampungan. Saringannya berlapis. Pertama pakai saringan yang seperti ini, yang di dalam memang ada, supaya yang besar-besarnya banget itu nggak ikut terbawa. Pun kalau masih terbawa, dia akan masuk ke saringan yang sangat amat halus ini. Proses penyaringan ini akan membuang ampas daun dan batang cincau yang tidak larut di dalam air. Nah, ampas ini bisa membuat cincau kasar dan tidak kenyal. Setelah cincau bersih dari ampas, proses selanjutnya adalah mendidihkan kembali air cincau dan menambahkan tepung tapioka. Dia akan dididihkan. Jadi kan ini kan tadi suhunya sempat turun dikit dong. Dia akan dididihkan dulu, baru setelah itu naik tapioka. Karena kalau tidak dididihkan terlebih dahulu, kata bapaknya, tidak sepadat kalau dalam kondisi panas kita kasih tapiokanya. Betul gitu ya Pak ya? Ya, ya. Sebelum dicampur ke dalam air rebusan cincau, tepung harus diencerkan terlebih dahulu dengan air. Tepung tapioka mudah menggumpal jika dicampur langsung dengan air panas. Penggumpalan ini dapat membuat tekstur cincau kasar dan tidak kenyal. Air cincau memang mengandung pektin, zat yang membuat cincau menjadi kenyal. Namun, pektin saja tidak cukup kuat untuk membentuk tekstur cincau yang padat dan tahan lama. Lanjut waktunya proses pencetakan. Saya harus berhati-hati saat memindahkan wadah berisi air cincau. Jangan sampai air cincau terjatuh dan mengenai kaki saya. Satu kuali besar bisa menghasilkan 50-60 kaleng cincau hitam. Ketika pesanan meningkat pada Ramadan, tempat ini biasanya memproduksi cincau sebanyak 4 kali pemasakan, menghasilkan sekitar 200 kaleng cincau hitam. Sebetulnya cincau ini akan mengeras dalam waktu 4 hingga 6 jam. Namun untuk mendapatkan tekstur yang lebih kenyal dan lebih padat, cincau sebaiknya didiamkan sedikitnya 1 malam. Ini kualitasnya gimana nih Pak yang ini Pak? Cakep. Dari apa ketahuan ini Pak? Bening warnanya. Warnanya bening, Ya. gelnya pas, Basnya pas. kenyalnya pas ya? Kenyalnya pas. Kenyalnya pas, membelnya dapet, dan siap untuk dipasarkan. Dan diolah tentunya untuk menu buka puasa Anda. Cincau hitam yang berkualitas memiliki warna hitam pekat dan merata. Teksturnya kenyal dan padat. Permukaannya halus tanpa lubang atau gelembung serta memiliki aroma segar khas cincau hitam. Sangat shining, sangat mengkilap, dan kenyalnya itu bukan kenyal yang lembek ya Pak Bos ya? Iya. Kenyalnya tuh kenyal yang padat, kenyalnya yang memang memiliki kokohan kalau kata abangnya. Dan ini yang sesuai dengan standar. Tuh. Shining sekali, mengkilap. Wow. Mantap bosku. Di tempat ini, puncak permintaan cincau terjadi sepekan menjelang bulan puasa dan memasuki puncaknya 7 hari menjelang lebaran. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa beberapa produsen cincau menggunakan kaleng daur ulang untuk wadahnya? Wah, ini nih jawabannya. Ya karena biayanya lebih murah. Kalau pakai bak kan biayanya bisa 2 kali lipat. Bisa 40.000 satu bak. Kalau ini cuma 7.000. Terus menjaga higienitasnya gimana? Dicuci dulu nggak? Kalengnya tetap kita cuci, kita bersihin. Kalau datang dari pasar kita cuci dulu sebelum diisi cincau. Satu kotak cincau berukuran 20-25 kg rata-rata dijual mulai dari Rp60.000.
Tapi kalau mau diecer, bisa juga. Dan cincau tentu kurang sedap bila tidak diolah dengan aneka kudapan lain seperti kolang-kaling, agar-agar, kelapa muda, dan buah-buahan. Nah, udah tahu kan sekarang gimana panjangnya proses membuat cincau hitam. Ada yang tertarik untuk menyantap cincau hitam sebagai sajian berbuka Anda? Nah, bisa banget nih, bikin es campur, es teler, es buah, terserah Anda. Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Bogor, Jawa Barat. Nih, cincau, cincau. Cincau, cincau.